baik itu koalisi maupun sama-sama mensukseskan dan menjaga proses pemilihan umum secara lebih transparan, jujur, adil, kemudian melawan kecurangan. PKB sendiri sedang menyempurnakan laskar anti kecurangan pemilu yang akan bekerja di TPS menjadi pengawas sekaligus mengawal penghitungan suara sehingga tidak ada manipulasi penggunaan uang dalam hasil-hasil pemilihan umum. Karena apa? Pemilihan umum harus fair, harus terbuka, jujur, kemudian tidak ada kecurangan. Laskar anti kecurangan pemilu ini sudah kita bentuk mulai dari tingkat desa dan akan terus di tiap TPS yang ada. Ya, bisa minta tanggapan terkait pengamat politik yang mengatakan para pejabat publik itu yang merangkap jabatan itu harusnya punya etika untuk mundur. Itu menyebabkan Zainuddin Amali yang mundur dari Menpora lebih memilih PSSI. Ya, itu ideal ya, jabatan-jabatan terutama yang jabatan publik itu menyangkut kepentingan ada kebijakan langsung. Tapi pada dasarnya jabatan publik itu bukan soal merangkap atau tidak merangkap. Yang paling penting adalah transparansi dan pertanggungjawaban. Jadi menteri misalnya merangkap partai, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau yang sifatnya teknis kayak waktu, kemudian konflik of interest antara Menpora dengan sepak bola, Menpora itu kan umum semua olahraga, tapi pilihannya hanya sepak bola misalnya, itu memang konflik of interest-nya tinggi, sehingga dikhawatirkan hanya menterinya sepak bola kayak begitu, itu namanya konflik of interest-nya terjadi. Tapi secara umum siapapun dia yang memiliki jabatan di publik adalah pertanggungjawabannya yang paling penting. Penegasan kembali soal koalisi dengan Ya. PBB. Nah, apakah kan PBB sama PKB punya sejarah juga ya pemenangan Presiden? Apakah PKB juga akan menawarkan PBB ke kiri? Ya, tentu kita menawarkan kepada PBB dan partai-partai lain untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya. Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya ini akan terus berupaya agar partai-partai terus bergabung bersama kita. PBB nanti kita akan terus dekati, tadi juga sudah saya sampaikan, semoga nanti akhirnya bisa bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia. Responnya gimana tadi? Ya, tentu melihat perkembangan, beliau akan melihat perkembangan dan situasi yang akan berkembang. Kemarin Presiden Jokowi memanggil Ketua Umum Hanura. Ya. Kemungkinan itu terkait jabatan menteri yang kosong. Apakah PKB juga dipanggil untuk jabatan menteri yang kosong? Belum. Sampai hari ini belum ada komunikasi menyangkut reshuffle, menyangkut pengisian, belum ada. Terkait jabatan posisi Menpora yang selama ini. Menpora udah pasti jabatan yang akan diisi dari Partai Golkar. Soal tadi ya, soal kesaktian yang Prof Yusril. Kalau dari kacamata PKB sendiri, gimana juga calon presiden? Belum ada tanda-tanda. Tapi saya masih meyakini Pak Prabowo paling memungkinkan untuk kita usung. Ini udah fix dari KIR Pak Prabowo. Iya, paling dekat, paling memungkinkan. PKB rela dong berarti dari nomor 2. Iya, ya sama-sama memungkinkan lah, tapi bahwa di antara calon-calon yang ada selain saya sendiri tentu saja ya. Berarti ini mematahkan bahwa Ganjar Prabowo itu tidak akan mungkin terjadi ya Gus? Sampai hari ini saya belum mendengar ya satu partai pun yang mengusung itu, dan PKB tidak tertarik mengusung itu. Berarti kemarin bersama Prabowo Ganjar itu dalam artian bukan? Saya nggak tahu, itu bukan urusan PKB. Tapi nggak khawatir ya Gus kalau nanti Pak Prabowo Tiba-tiba memilih Ganjar, PKB gimana? Ya berarti koalisinya bubar dong. Ya tuh. Ya. Tapi sampai saat ini masih solid ya Cak ya? Sampai hari ini solid, tidak ada, bahkan usulan pasangan baru alternatif belum pernah muncul dalam rapat-rapat kita dengan Gerindra.
Berarti biar koalisi nggak bubar, Prabowo Caimin gitu ya Gus? Ya itu nanti kita pada saatnya kita umumkan. Kapan ya, Cak, kira-kira? Ya semoga sambil menunggu. Istimewa ulama kan juga sudah mendorong. Ya sambil menunggu tadi saya sampaikan PKB Gerindra juga menunggu konstelasi pasangan-pasangan lainnya. Hari ini belum ada yang muncul. Katanya Anies juga belum tahu sama siapa, apa jadi maju. Apakah semua ini menunggu PD Perjuangan untuk mengumumkan calonnya ya Gus? Ya saling menunggu semua partai saya kira. Berarti bukan intinya di PD Perjuangan ya? Ya semua saling menjajaki lah. Terus artinya berdasarkan aja kalau Gerindra tidak bersama PKB, KIR tidak akan berjalan lagi, Gus. Ya namanya KIR itu kan kebangkitan dari PKB, Indonesia Raya dari Gerindra. Jadi memang koalisi ini dua partai. Kalau PBB bergabung Gus, nama tetap ya? Iya nanti kita lihat, kita Siap. lihat. Tapi bahwa saya perlu tegaskan PKB Gerindra solid akan maju. Kemarin Ketua KPU mendorong agar capres cawapres di 2024 buka-bukaan terkait pembayaran pajaknya. Nah, Gus Muhaimin sendiri dia gimana? Ini bagus, saya kira semua menyangkut pajak kan sudah ada pelaporan yang resmi ya, tinggal di Dirjen Pajak bisa dilihat. Cuman kalau bukan ke publik gimana Gus? Ya, tiap tahun kan buka-bukaan, semua orang bisa mengakses informasi pajak masing-masing di Dirjen Pajak. Oke. Ya. Ya, Terima kasih banyak Gus ya. Terima kasih semua. Aman nggak Uyung? Lagi? Untuk kita juga sangat senang apabila PBB terus berkembang dan maju untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat, masyarakat dan bangsa. Kita juga bersyukur selama ini kerjasama partai-partai juga berjalan dengan baik dan menjelang pemilu yang tinggal 300-an hari ini itu silaturahmi seperti ini akan sangat penting artinya buat membawa suasana kompetisi yang lebih sehat karena ancamannya dua pemilu ini konflik satu, yang kedua ancamannya PBB sama PKB sama kecurangan. Kita harus lawan kecurangan. Bahkan PKB sekarang sudah membuat satu laskar anti kecurangan pemilu yang akan membawa mengawal perolehan suara di seluruh Indonesia. Semoga masyarakat secara umum juga ikut mengawal bersama rakyat, bersama maksudnya ada lagi yang masih ada jarak di luar. Pertama bersyukur teman-teman wartawan yang saya banggakan, terima kasih atas dengan Pak Ketua Umum PKB yang menyentuh apa yang tadi seperti beliau sampaikan bagaimana kita bisa menjalankan pemilu yang betul-betul adil yang menjadi cita-cita kita bersama sejak pemilu yang berlalu di tahun 2021 dulu. Walaupun kita dulu ingin supaya pemilu itu sebenarnya penyelenggaranya adalah peserta pemilu itu sendiri. Itu yang terjadi pada tahun 1925 dan terjadi pada tahun 1999. Jadi panitia penyelenggara pemilu itu yang pesertanya itu sendiri ya partai-partai. Jadi tiap sedikit waktu kata yang lain. Jadi ketahuan. Nah, tapi setelah mendapat pemerintahan memang harus ada terlibat dalam bentuk KPU sebagai satu